Mbak, Mas? Halo? Simpanan, pengeluaran, dan kredit juga. Kadang-kadang kalau misalnya gaji naik pun pengeluarannya juga bertambah. Ya enggak? Pernah ngerasain kayak gitu enggak? Gaji naik, tapi kok sisa duitnya sama. Dulu saya awal waktu pertama kali ngajar piano itu ya gitu. Mbak ada kenaikan gaji, tapi kok sisa bodoh aja. Nggak ada bedanya. Ayo. Jadi penghasilan bertambah belum tentu tabungan bertambah. Pengeluaran ini tambah bertambah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk kelas sosial? Jadi intinya kalau kelas sosial itu pembagian kelompok masyarakat. Nah, kalau mobilitas itu perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Halo, halo. Halo, halo. Lanjut. Oke. Saya lanjut ke modul 7 ya. Ini kan kalau belajar perilaku konsumen, kita belajar berbagai macam hal. Dari bidang ilmu lain. Ini untuk modul 6 ini dari sosiologi. Kalau yang kayak konsep diri, motivasi, itu bisa dari psikologi. Macam-macam. Nah, ini budaya sama subbudaya dari bidang studi apa? Yuk, yang tahu enggak? Kalau kita bicara budaya itu berarti bidang studi apa? Yang tahu? Hmm. Iya. Jadi modul 6 itu dari bidang studi sosiologi. Sekarang di modul 7 ini tentang budaya. Kalau budaya itu dari bidang studi antropologi, Mbak, bukan geografi. Karena kita lebih ke bicara tentang budayanya, bukan lokasinya. Kalau geografi kan lokasi. Di antropologi ya. Pernah dengar nggak antropologi? Pernah belajar? Siapa yang jurusan IPS? Mbak Triwayuni. Ya. Berarti sosiologi juga pernah belajar, Mbak Hera? Ya, kalau IPA jelas nggak pernah. Tapi sebelum sebelum pembagian IPA IPS bukannya ada ya? Dulu tuh kalau saya itu pembagiannya kan waktu kelas 3 SMA. Nah, waktu kelas 2 itu ya sempat belajar sudah ada antropologi sih belum sih, sosiologi sosiologi aja. Sosiologi sama akuntansi itu ada. Tapi saya juga ambil IPS kok. Iya, kalau nggak salah kelas 2 itu ada pelajaran sosiologi. Cuman kalau antro itu di kelas 3. I see. Jadi Mbak lebih ke ekonomi. Pantesan apa Mas Didi?
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tentang budaya dan subbudaya untuk kegiatan belajar 1. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan budaya? Jadi di sini otomotif. Makanya waktu itu pas banget berarti masih ada tugas pemasaran jasanya tentang bengkel. Kayak Mas tahu banyak nih. Oke, pengertian budaya ini menurut Solomon di tahun 2004 itu akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna yang dianut oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Terus kalau budaya menurut Schiffman dan Kanuk di tahun 2004 itu jumlah total dari kebiasaan, nilai, dan kepercayaan dipelajari yang mengarahkan perilaku dari seorang konsumen yang menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Nah, tapi yang di sini kita walaupun budaya itu asalnya dari antro, tapi ini sudah diaplikasikan ke perilaku konsumen ya. Nah, si Solomon sama Schiffman Kanuk ini mereka lebih lebih di bidang perilaku konsumen. Jadi bukan pure dari antronya, sudah diaplikasikan ke sini. Makanya ini pengertiannya kan jumlah total dari kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang dipelajari yang mengarahkan perilaku dari seorang konsumen yang menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Di intinya ada tradisi, norma, kebiasaan, nilai-nilai, kepercayaan itu semua masuk ke budaya. Ini kita bicaranya sudah dalam konteks konsumen. Terus ini yang kriteria dari nilai itu jumlahnya relatif sedikit. Terus sebagai panduan tentang bagaimana perilaku sesuai dengan budaya. Terus sifatnya bertahan lama, tidak terikat terhadap objek atau situasi yang spesifik, sama diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Nah, kayak misalnya Mbak sama Mas asalnya dari mana aja? Ada yang dari Lampung nggak? Kalau nggak salah kan ada yang dari Jawa juga. Dari mana aja asalnya? Jawa Tengah. Yang lain dari mana, Mbak? Daerah Jawa Barat. Jateng, Lampung. Mas Didik dari mana? Mbak Ana dari mana? Mbak Ana dari tadi nggak ada suaranya deh kayaknya. Apa Mbak Ana ini keluar jangan-jangan? Oh iya, Mbak Ananya hilang. Dari Tulungagung, Jawa Timur toh berarti. Nah, waktu pertama kali ketemu di kelas dulu waktu pertama kali masuk, merasakan ada perbedaan nggak dari masing-masing mbak-mbak sama mas ini? Merasakan ada perbedaan nggak? Misalnya dari cara bicaranya, atau dari perilakunya, atau semua karena sudah lama tinggal di Taiwan jadinya sudah melebur sama budayanya Taiwan juga. Itu juga bisa, karena kita sudah tinggal di tempat yang berbeda, kan budaya di sini juga beda kan sama di Indo. Otomatis kan kita juga harus beradaptasi sama budaya sini. Mungkin jadi ngerasa nggak ada perbedaan karena sama-sama semua tinggal di sini, sudah lama di sini, sudah terbiasa dengan budaya sini. Gimana dulu waktu pertama kali masuk waktu semester 1?